menuju kepada pertanyaan yang pertama sebagai bekal atau sharing pendapat bagi para alumni yang mungkin sudah menjadi pemimpin di masyarakat, baik pemimpin rumah tangga maupun masyarakat komunitas yang ada. Yang pertama, santri Sukoharjo punya sangu, punya bekal. Dawuh Kiai Samsul Arifin, santri-santri kuno kalau pamitan pulang, menurut informasi dari beberapa riwayat yang kami peroleh, baik dari keluarga maupun dari santri-santri alumni sepuh, Samsul Remon pada santri apa minta ada murok ya jong murok gitu pamit mau boyo mau bermasyarakat murok jong murok abad nah murok keluarga nah murok masyarakat. Nah murok ini bukan hanya sebatas menyampaikan ilmu secara tekstual, bukan hanya sebatas mengajar alif bata, lebih dari itu. Murok tengka, murok betak, murok akhlak. Tapi kenapa kemudian beliau pertama mengurutnya menjadi murok abad? Nah, ini menunjukkan litartib, faidah litartib, berurutan. Jadi pulang ke masyarakat, pertama mungkin dia masih belum berkeluarga, status alumni yang masih belum berkeluarga, maka nawaitu niat dirinya untuk kemudian sudah mendidik diri sendiri, iqra, membaca sesuatu yang tak tertulis tanpa huruf tetapi ada aksara nyata, apa perilaku, tabiat, peristiwa, karakter, kejadian. Dan itu lebih berat ngaji abad TV. Wa fi anfusikum afala tubsirun, untuk melihat bahwa ada potensi-potensi yang terdapat dalam diri sendiri, bisa menjadi potensi positif, bisa menjadi potensi negatif. Seharusnya para alumni begitu, pulang ngaji abad, barulah kemudian ngaji keluarga. Sudah punya istri, kemudian menjadi orang tua, punya anak, dipercaya untuk mengurus madrasah, musola atau lembaga, sudah jadi pemimpin, apalagi punya majelis, menjadi tokoh yang tentu didengar dan diperhatikan. Ini berat. Saya wanti-wanti kepada para santri alumni yang sudah bermasyarakat, kalau masih belum pada jenjang tahapannya, jangan melompat. Khawatir lompatannya terlalu jauh dan terjatuh. Kalau terjatuh harus naik dari urutan paling bawah lagi, harus tertatih-tatih lagi, menata titian langkahnya menuju tangga yang tertinggi. Kalau tadi bahasanya kan belum bisa menahan emosinya, sehingga keluar statement, kata-kata dan semacam. Dan yang namanya hidup bermasyarakat tidak benar-benar pasti mulus ya, pasti ada kelirunya, pasti ada salah. Tetapi kalau terlalu ngejos, terlalu bersemangat, itu juga tambah banyak kelirunya. Berbeda dengan yang bertahap, berbeda dengan yang masih mau banyak belajar, minta nasihat kepada yang sepuh. Memang ideal kadang-kadang, urusan imam sholat itu terlalu ideal kadang-kadang, merasa bacaannya lebih fasih dari imam yang sudah ada, lalu langsung mau diganti.
Nah ini kalau kemudian menggantinya tidak dengan cara yang bil ma'ruf ya, bil hikmah wal mau'izah hasanah ya, langsung pakai wajadilhum billati ini kan ada dua lompatan yang dilewati, langsung debat dan menegur dengan cara yang tidak sopan. Kebaikan, kebenaran ketika disampaikan dengan cara yang keliru, tidak beradab, itu pasti ada hukum alamnya, pasti ada hukum alamnya. Nah, ini kadang-kadang dalam perjuangan dakwah terjadi di kalangan para ustaz-ustaz. Tetimun tak pate jamaah, tak pate soki, tak pate kita. Tapi kalau kemudian ini di mana nih pengajian ini di Haji Fulan Pak Ustaz, oh ya semangat. Kalau sudah Haji Fulan ini semangat. Apa motifnya? Ternyata ada unsur duniawinya. Ini yang kadang-kadang merusak niat dakwah seorang ustaz. Dawuh ke As'ad, engkau jom mun lupa ke pengiran sekejap sedetik dosa. Kalau kita kan yang penting sholat fardunya tetap ingat kan ya, walaupun setelah itu lalai nonton sepak bola, siapa sekarang pemenangnya, apakah Italia atau biasa saja. Malam ini tidak tahajud ya biasa saja, karena biasa tidak tahajud mungkin. Kalau tahajud malah istimewa kan begitu. Makmuruna tahajud, andi masalah paling. Nah, seperti ini yang masih perlu ngaji. Jadi jangan terlalu banter, ikuti tangganya, ikuti tahapannya. Kalau dahulu guru saya, ya mengikuti milini banyu, aliran air. Bagaimana aliran air itu mengalir? Filosofi yang pelajari, dan itu lebih terasa, bisa kita nikmati.